Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Abnai talabah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Anak-anak ustaz yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah thayyib. Abnai talabah, di pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil bab ketiga, yaitu tentang adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana di minggu lalu antum telah 2 minggu lalu lah, 2 pekan yang lalu antum telah melaksanakan PTS 1. Mudah-mudahan hasil PTS kemarin menjadi motivasi bagi antum untuk jauh lebih baik. Dan juga ya abnai thalabah, yang kami harapkan pada antum ketika antum tidak mengerti pelajaran, hendaklah antum komunikasi, hendaklah antum chat, antum menjapri guru mata pelajarannya ataupun wali kelas antum. Tanyakan pelajaran apa yang antum tidak mengerti, pelajaran apa yang tidak antum pahami, pelajaran apa yang susah bagi antum. Baik, jazakumullah khairan. Nabda bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, yakni al-ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz fi kitabihi, dalam kitabnya Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Baik, naqra, kita baca dari bab ketiga seperti yang ada di layar antum ini. Bab ketiga, adab kepada Allah tabaraka wa taala. Ya bnai talabah, anak-anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, secara umum adab terbagi menjadi 3 macam. Adab terbagi menjadi 3 macam. Ini dia gambaran umumnya. Gambaran umumnya adab itu terbagi menjadi 3 macam. Bisa antum baca. Nah, sebelum ustaz lanjutkan ya abnai talabah, wahai anak-anak ustaz harapkan pada antum semua agar ketika belajar hendaklah antum ma'akum al-qalam atau pena. Bersama antum ada pena dan juga buku tulis. Bersama antum ada pena dan juga buku tulis. Tujuannya apa ya abnai talabah? Tujuannya ketika antum mendapatkan poin penting dalam pembahasan, maka antum catat di buku catatan antum, catatan kitab pelajaran akhlak, antum catat hal-hal penting. Tujuannya apa ya Ustaz? Kenapa harus mencatat? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitabah. Qaidul ilma bil kitabah. Ini telah kita pelajari.
kokohnya ilmu ya abnai thalabah, kokohnya ilmu dengan tulisan. Tulisan akan mengingatkan kita apa yang terlupakan oleh pikiran kita. Bisa saja ingatan antum kuat, hafalan antum kuat, akan tetapi lambat laun setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tidak bisa menjamin hafalan itu. Jadi ketika kita mencatat, dengan kita mencatat itu akan mudah teringat. Tinggal buka catatannya. Oh, kemarin ada pelajaran tentang bab ketiga, adab kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat catatannya, buka. Oh, ini poin-poin pentingnya. Catat. Ketika kita sudah dapat poin-poin pentingnya, enak untuk murajaah. Baik. Jadi Ustaz harapkan ya anak-anak Ustaz sekalian, baik antum kelas 7D maupun kelas 7C, Ustaz harapkan agar antum mencatat poin-poin penting. Baik. Nastamir. Secara umum, gambaran umum adab terbagi menjadi 3 macam. Adab terbagi menjadi 3 macam. Ini harus dipahami. Adab itu secara umum terbagi menjadi 3. Baik, yang pertama adab kepada Allah tabaraka wa taala. Adab kepada Allah tabaraka wa taala. Tabaraka wa taala. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun yang ketiga, adab kepada sesama makhluk. Adab kepada sesama makhluk. Baik. Insyaallah taala akan kita bahas satu persatu dari 3 macam atau 3 jenis adab tersebut. Baik. Yang pertama, adab kepada Allah tabaraka wa taala. Adab kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu yang pertama, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Maksudnya apa ya benar thalabah? Maksudnya apa? Mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Maksudnya mengesahkan Allah yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di rububiyahnya, di uluhiyahnya, dan asma was sifat. Bagaimana Ustaz mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya? Penciptaan, dengan melihat alam semesta, gunung, lautan, siapa yang menciptakannya? Rububiyah, penciptaan. Nah, jadi ya benar thalabah, secara garis besar bisa kita katakan, secara garis besar tauhid ada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Itu dia. Harus kita bisa membedakan. Ada tauhid ar-rububiyah, harus difahami nih. Tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Dan insyaallah taala pembahasan ini secara terperinci, secara jelas akan antum dapatkan di maddah aqidah. Maddah aqidah. Baik. Yang pertama, adab kepada Allah tabaraka wa taala yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Maknanya, maksudnya ialah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Asma dan sifat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah dalil bahwasanya at-tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Ya abnai thalabah, anak-anak ustaz yang ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu seorang hamba wajib beradab kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkannya seperti yang telah kita baca tadi, yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah maksudnya yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma dan sifat. Itu namanya mentauhidkan Allah. Taib. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya, mengagungkannya, takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ya abnai thalabah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya telah kita bahas juga mengenai ikhlas, dan juga itu ada pada imtihan antum kemarin. Bagaimana kita dapat ikhlas? Yaitu dengan mengetahui tujuan kita beribadah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, tapi mengikhlaskan, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mensucikan Allah atas nama-namanya, mengagungkannya. Taib. Takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut berbuat dosa karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Takut mencuri kenapa? Karena azab Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Itu dia. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bermaksiat, jangan, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ya abnai thalabah, kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah ya abnai thalabah, wahai anak-anak ustaz sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Seperti dalam hadis mengenai ihsan, dijelaskan oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah seolah-olah engkau melihatnya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Akan tetapi engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat kamu. Jadi rasa takut ya abnai thalabah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha melihat. Baik. Dan harap hanya kepadanya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dialah yang dapat mengabulkan permintaan, mengabulkan doa. Hanya dialah yang Maha memberi. Taib. Dan juga ya abnai thalabah, yang kedua ini dalam mentauhidkan Allah, yaitu tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh berbuat syirik. Baik. Dalil bisa antum baca sendiri di kitab antum, ini dia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an raja bihi minas thamarati rizqan lakum
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, ya bani thalabah, adapun yang ketiga, adab kepada Allah tabaraka wa taala ialah, yang ketiga, seorang hamba wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan. Maknanya gimana ya bani thalabah? Bahwasanya sekutu-sekutu kesyirikan itu tidak dapat memberikan manfaat pada kita, tidak dapat menolak bahaya. Nah, maknahu wadih, jelas bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, yang wajib kita yakini, yang dapat memberi manfaat, menolak bahaya. Contohlah hari ini kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang memberikan? Bukan ustaz yang memberikan ilmu pada antum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz hanya wasilah, penyampai pada antum. Seperti itu. Taib. Jadi abnai thalabah, bisa antum catat di catatan antum. Yang pertama, adab kepada Allah tabaraka wa taala yang pertama yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya, yaitu mengesahkan Allah dengan tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Adapun yang kedua, seorang hamba wajib beradab kepada Allah dengan mentauhidkannya dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak berbuat syirik. Adapun yang ketiga, seorang hamba wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolaknya, menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Adapun yang keempat ya abnai thalabah, seorang hamba wajib husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh suudzon atau berburuk sangka kepadanya. Ya abnai thalabah, wajib berhusnuzan, berbaik sangka. Contohnya, antum sudah bersungguh-sungguh ingin belajar, bangun pagi, sholat subuh, belajar. Ketika belajar enggak ngerti-ngerti juga pelajarannya, jangan berburuk sangka. Astagfirullah ya Allah, aku sudah berusaha, tetapi kenapa enggak bisa-bisa juga ya Allah. Enggak boleh seperti itu. Jangan berburuk sangka, tetapi husnuzon. Bisa saja ketika kita cepat dapat pelajaran, cepat mengerti pelajaran, bisa saja kita sombong. Jadi ya bani thalabah, apapun yang ada kepada kita, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tertimpa musibah, penyakit contohnya, udah ingin belajar akan tetapi demam, sakit, jangan berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah, bisa saja ketika antum sakit, diangkatnya derajat antum, diampuninya dosa-dosa antum. Jadi tetap
baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang kelima, seorang hamba wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengingkari, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Taib ya benar tolabah, tadi telah kita baca juga bahwasanya salah satu tauhid yang wajib kita imani ialah tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Jadi ada seorang hamba wala siyama talibul ilm, dan apalagi seorang penuntut ilmu syar'i, seorang hamba wajib menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maksudnya apa? Bukan berarti nama-nama itu tidak ada dan kita yang menetapkan, tidak. Maksudnya di situ ialah Allah Subhanahu wa taala telah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kita wajib mengimaninya. Tidak boleh mentakwil, maksudnya tidak boleh menafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah melalui pemikiran kita sendiri, tidak boleh. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu penafsirannya pada Al-Quran sendiri, pada hadis-hadis seperti itu. Jadi kita sebagai hamba yang awam, yang tidak memiliki ilmu, kita tidak boleh menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dengan pemikiran kita sendiri, tidak boleh. Dan tidak boleh juga mengingkarinya. Tidak boleh mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi kita sebagai makhluk tidak boleh mengingkarinya, wajib diimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Baik, tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Kita juga ya benar tolabah tidak boleh menyamakan sifat Allah, nama-nama Allah dengan makhluknya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir, Maha melihat. Al-Basir, Maha melihat. Kita tidak boleh menyamakan bahwasanya pendengaran kita makhluk dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama, tidak boleh. Yang kita dengar apa yang terlintas saja. Contohnya kita sekarang duduk belajar, yang kita dengar apa? Yang sekitar kita saja. Kita tidak bisa mendengar orang-orang yang di luar, yang jauh dari kita. Akan tetapi ya benar tolabah, Allah Subhanahu wa taala pendengarannya meliputi as-sama wal ard, meliputi langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar itu. Jadi kita sebagai makhluk tidak boleh menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Baik. Jadi yang kelima, poin penting harus antum catat, yaitu seorang hamba wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh menyamakannya dengan makhluk. Dan juga tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Basir. Kita tidak boleh menyamakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana sih bentuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih wujudnya, itu tidak boleh kita tanyakan. Kita wajib mengimani sami'na wa ata'na, wujud Allah itu ada. Dan bagaimana wujudnya itu kita tidak mengetahui. Itu perkara yang gaib, itu perkara yang gaib. Taib. Nah, ini dia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Baik ya benar talabah. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6. Wajib mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya benar talabah. Ini bagian yang ke-6 bisa antum catat. Taib. Adapun yang ke-7 termasuk adab kepada Allah, yaitu melaksanakan salat yang dengan khusyuk dan tumakninah dan senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Baik ya benar talabah. Yang ke-7 termasuk adab seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu melaksanakan salat dan khusyuk dan tumakninah. Apa itu ya salat? Berapa kali salat sehari semalam ya benar talabah? Ya benar. Berapa kali? 5 kali salat harus antum jaga. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus antum jaga. Bersolat pada waktunya. Taib. Adapun yang ke-8, mentaati perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan menjaga dan melaksanakan amalan-amalan yang wajib dan sunnah. Taib. Ini yang ke-7. Salah satu bentuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Disuruh salat, kita salat. Wa aqimus shalah. Mengerjakan salat. Wa atuz zakah, berikan zakat. Wa shum Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu perintah-perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba, untuk makhluknya. Dan juga menjalankan atau melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Selesai yang wajib, kerjakan yang sunnah-sunnah. Salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Salat sunnah qiyamul lail, salat sunnah duha. Baik. Adapun yang ke-9, ridha terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala disertai kesabaran dan menyerahkan diri secara sempurna. Baik. Ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita miskin, ridha atas kemiskinan yang Allah berikan. Bisa saja ketika kita kaya, kita sombong, kita enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Qarun. Nah, jadi apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah takdirkan kepada kita, ridha. Itulah yang terbaik untuk kita. Itulah yang terbaik untuk kita, dan bersabar atas apa yang Allah berikan. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sangat menakjubkan urusan seorang hamba, seorang mukmin. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin, yaitu sungguh semua urusannya adalah kebaikan baginya. Apabila ia mendapat kegembiraan, ia bersyukur. Dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar.
Naam, thayyib ya bani thalabah. Dan bersabar itu juga merupakan kebaikan. Thayyib. Adapun yang ke-11 dan ke-10 dan 11 antum baca di rumah. Sedikit Ustaz baca, mengakui berbagai keutamaan, nikmat dan karunia yang besar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kenikmatan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Jika ada pertanyaan bisa antum jawab Ustaz melalui WhatsApp. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.